tentang memahami pesan pokok Quran Surah At-Tin. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membaca Quran Surah At-Tin secara jelas dan benar. Kedua, peserta didik dapat memberikan 5 contoh penerapan pesan pokok Quran Surah At-Tin. Untuk metodenya, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sudah, Pak? Bagaimana kegiatannya, bagaimana evaluasinya? Ya, baik Pak. Untuk kegiatannya yaitu guru menayangkan materi di PowerPoint. Setelah itu siswa memperhatikan dan setelah itu apabila ada yang tidak mengerti, kita melakukan tanya jawab. Dan untuk hasil akhirnya kita didiskusikan kembali. Untuk evaluasinya, memberikan penguatan atau umpan balik terhadap presentasi dan diskusi yang telah dilakukan. Dan yang kedua, peserta didik dan guru melakukan evaluasi kembali setelah pelaksanaan diskusi yang telah dilakukan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Silakan Bu Wulan. Terima kasih Bu Lina. Tadi materinya apa Bu? Mari mengaji dan mengkaji. Submaterinya memahami pesan pokok Quran Surah At-Tin, Bu. Menggunakan model pembelajaran apa? PBL. PBL ya. Oke. Yang pertama Bu, teori belajar yang melandasi pengembangan perangkat Ibu apa saja? Sebutkan dan jelaskan singkat. Teori konstruktivisme, behavioristik. Konstruktivisme yang seperti apa? Behavioristik yang seperti apa? Behavioristik yaitu jadi proses belajar mengajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa itu sudah ada perubahan. Lanjut. Untuk teori konstruksi. Gak usah sambil lirik-lirik Bu, lihat kamera, lihat depan. Untuk teori konstruktivisme, maaf Bu. Gimana? Saya lupa lagi. Ini berarti Ibu perlu belajar ya, konsep teori belajar. Ini di modul itu kan ada Bu, waktu pendalaman. Oke, yang kedua, terkait TPAC, TPACK. Contoh yang Ibu terapkan dalam modul ajar bagaimana? Dalam TPACK, yaitu peserta didik menghafal Quran Surah At-Tin melalui menggabungkan teknologi dan konten pembelajaran. Ya, penerapannya seperti apa? Itu kan teorinya. Penerapannya, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surah At-Tin. TPACK-nya di mana ini? Oke, tadi terkait langkah PBL, konsep dari PBL itu sendiri, pembelajaran yang bagaimana Ibu? Konsep dari PBL itu sendiri yaitu jadi mencari masalah yang terdapat pada siswa dan dilakukan analisa supaya kedepannya pembelajaran yang lebih baik lagi, bisa dilakukan pembelajaran yang lebih baik lagi.
Konsep model pembelajaran PBL. Ya, ini masalahnya itu masalah siapa yang memberi atau siapa yang mencari ini harus jelas ini, Bu. Ya. Kaji lagi model pembelajaran PBL, konsepnya itu seperti apa. Ya, dipelajari lagi, Bu. Oke, selanjutnya terkait asesmen yang dilakukan, asesmen apa saja? Asesmen awal. Asesmen awal itu kita Apa saja? Asesmen awal, terus apa lagi? Kemampuan peserta didik atau gaya belajar peserta didik, terus juga Itu di asesmen awal ya. Selain asesmen awal, apa lagi yang dilakukan? Kalau asesmen awal dilakukan kapan, Bu? pada awal pembelajaran, Bu. Berarti Ibu hanya melakukan hanya asesmen awal saja? Tidak juga, Bu. Nah, apalagi? Makanya saya tanya, apalagi asesmen yang dilakukan? Mungkin bisa juga memperhatikan dari Nah, ini masih mungkin itu berarti belum direncanakan dengan baik di modul ajarnya ini. Nanti dilihat lagi, Bu, jenis-jenis asesmen itu apa saja, tekniknya apa, yang dinilai itu pada ranah apa saja. Oke, selanjutnya, Bu, terkait P5 PPRA, temanya apa, aktivitasnya apa? ya, temanya yaitu saya sampah barokah, Bu. Tema, tema. Gaya hidup berkelanjutan, mohon maaf, Ibu. Oke, kemudian aktivitas yang dilakukan apa? Daur ulang dari sampah bekas Menjadi apa? menjadi kolase atau bisa juga ekobrik. Kemudian asesmen sudah disiapkan? Asesmen Penilaian P5? Oke, nanti dilihat lagi, Bu, penilaiannya seperti apa untuk P5. Kemudian untuk PTK, judulnya apa? PTK, peningkatan kemampuan peserta didik dalam menghafal Quran Surah At-Tin dengan melakukan metode PBL pada kelas 4 SDN 1 Bendungan. Ini dilihat lagi, Bu. Ibu harus bisa membedakan metode, model, strategi, pendekatan, jangan dicampur-campur, Bu. Kemudian indikator keberhasilannya apa? Indikatornya yaitu peserta didik diharapkan Ini sudah membaca jelas ini. Quran Surah At-Tin. Dilihat lagi indikator keberhasilan pada PTK, ya. Baik, Bu. Dicek lagi cara membuat indikator keberhasilan. Ya, cukup Pak Fatur, terima kasih. Baik, terima kasih.